Sangat meresahkan COVID-nya ya. Lancar-lancar sekolahnya, bro. Agak sempit memang. Hidung kanan aja ya? Iya, Boleh? Boleh. Dok. Mengerti ya Allah. Apa itu? Jangan lupa ya. Kita lagi dok. Lagi ya. Udah 3 kali. Cukup sakit tapi harus dilakukan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini rencananya saya akan swab ketiga karena swab pertama dan kedua saya tidak beruntung positif. Jadi ini mungkin swab ketiga doakan negatif. Rasanya swab ini sih membosankan, apalagi isolasi di rumah itu paling tidak mengenakan. Namun ya harus dijalani juga. Mudah-mudahan jika negatif saya bisa kembali beraktivitas di rumah sakit. Angka COVID pada per 16 September cukup meningkat, bahkan di daerah-daerah yang kemarinnya zona hijau mulai memerah, dan ini juga sangat mengkhawatirkan bagi kita. Angka juga kejadian pada tenaga kesehatan, dokter, perawat juga cukup signifikan meningkat. Bahkan kemarin guru saya juga Dr. Daten meninggal dunia. Kami cukup berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas kepergian beliau. Dan ya, yang muda memang masih bisa bertahan, tapi tidak juga pengecualian karena memang ada beberapa dokter yang muda. Kemarin kita tengok adik kita yang di Riau juga meninggal dunia karena COVID. Dan cuman memang kebanyakan atau pada umumnya adalah umur di atas 45 tahun, dan saya harap kita sudah bisa mulai sadar dan mulai khawatir atas kejadian ini. Tetap semangat, kita harus bisa maksimal untuk melewati cobaan dan pandemi ini. Walaupun seleksi alam terus berjalan, namun semangat kita harus tetap pantang menyerah. Lagi 1112. Swab keberapa, Ri? Ya bang, Swab keberapa? swab ketiga bang. Betul lah, yang satu pertama bagus. Negatif bang, alhamdulillah bang. Oh, ini karena kontak aja atau karena gejala? Karena kontak dengan pasien COVID bang, konfirm bang. Sangat meresahkan ya sekarang ya? Ya bang. Sangat meresahkan COVID-nya ya? Oh, iya bang. Lancar-lancar sekolahnya, bro. Saat ini angka positif sangat tinggi, namun warga gejala seperti anosmia, rasa pengecapan hilang, penciuman tidak terasa, lemas, otot sangat pegal. Awalnya diawali dengan demam, terus kemudian sendi-sendi sakit, tulang sakit. Itu hampir dirasakan 50% di warga.
terutama di Aceh Tenggara. Namun masyarakat masih sangat-sangat takut untuk berobat ke rumah sakit untuk pemeriksaannya. Mindset mereka masih COVID ini sangat penyakit memalukan dan penyakit yang dijauhi. Padahal memang dianjurkan untuk jaga jarak, untuk saling berjauhan, tapi tidak memutus silaturahmi. Ayolah, positif pada COVID-19 itu tidaklah memalukan, bukanlah aib. Itu malahan yang positif, yang sadar dan kemudian mematuhi protokol dan bersedia untuk diisolasi adalah suatu pahlawan bagi pasien tersebut. Malahan itu merupakan hal yang positif, yang rela untuk memutus rantai. Kita pasien adalah garda terdepan karena kita yang nanti bakalan memutus penyebaran. Oleh karena itu bagi masyarakat, terutama masyarakat saya Aceh Tenggara, dengan hati, dari hati dan lubuk hati saya yang paling dalam, marilah kita sadar bahwasanya positif itu bukan aib. Saya sudah 2 kali swab dan alhamdulillah swab pertama dan kedua masih positif. Saya sudah diisolasi selama 6 minggu dan ini swab ketiga saya. Doakan saya agar tetap sehat-sehat saja dan doakan saya agar bisa mendapat hasil negatif pada tes swab kali ini. Saya berharap kepada masyarakat tidak menzalimi dan tidak menjudge pasien yang positif, karena Anda belum tentu negatif dan suatu saat ketika positif kita tidak mendoakan, namun takutnya pada Anda terjadi hal-hal yang lebih parah lagi. Sebelum itu terjadi, saya harap semuanya sadar. Ayo sepakat segenap kita melawan COVID-19. Hindari keramaian, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan, jaga iman, jaga sholat Anda, karena memang Islam mengajarkan tentang kebersihan dan ikhtiar adalah suatu kewajiban, sehingga terciptalah nanti Aceh Tenggara sehat. Ketika sehat maka Aceh Tenggara makmur, ketika makmur maka Aceh Tenggara cerdas, dan insya Allah Aceh Tenggara maju. Ayo kepada kita, jangan lagi menunda-nunda. Saya himbau dan tetap doakan tim medis kita yang lagi berjibaku melawan ini, yang lagi diisolasi, kepada dokter-dokter kita yang di rumah sakit Saudin, dokter umum, dokter spesialis. Jaga kesehatan Anda, kita mendoakan mereka. Semuanya kita adalah pahlawan dan kita mempunyai andil masing-masing dalam perperangan ini. Mudah-mudahan kita tidak terseleksi oleh alam dan kita sampai ke tujuan dengan bersama. Alhamdulillah juga hari ini saya dipercayakan oleh daerah untuk bertugas ataupun ditugaskan belajar di daerah, khususnya di rumah sakit di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Saya ditugaskan untuk mengambil bidang ilmu spesialis ilmu kesehatan dokter anak. Namun alhamdulillah hari ini berkat kegiatan ini, berkat pandemi ini, saya ternyata sudah melaksanakan protokol. Namun karena memang pasien banyak yang masih beberapa yang belum sadar dan tidak mau berterus terang, akhirnya ada beberapa kita teman sejawat yang lagi menempuh kegiatan pendidikan dokter spesialis di sini positif hasil swabnya, sehingga kami lakukan isolasi. Mohon doanya agar semua ini bisa berlalu dan kami juga bisa menyelesaikan tugas kami dan cepat mengabdi di daerah. Saya sendiri sangat ingin saat ini berkecimpung untuk membantu teman-teman di sana. Namun saya juga lagi berjuang untuk melawan virus ini, dan ketika ini negatif saya akan menyelesaikan secepatnya insya Allah, dan kita akan berkumpul kembali di sana dan kita akan memperjuangkan kesehatan Aceh Tenggara, khususnya saya sendiri di bidang dokter anak. Pasien saya sampai dari lahir sampai umur 17 tahun, mudah-mudahan saya bisa memegang tanggung jawab ini. Terima kasih atas bantuan dan doanya. Mari kita berjuang. Dr. Fajri Asraf Ya, betul. turun lagi dok. Ya. Swab ketiga ya kak? Iya, ketiga. Hidung dulu ya. Tarik nafas, tahan nafas, jangan dilawan ya. Bentar. Kayak agak sempit sebelah sana ya? Gimana? Agak sempit memang. Hidung kanan aja ya? Iya, Boleh? boleh. Agak tunduk lagi aja dok. Tarik nafas, tahan nafas sedikit ya dok. Ya Allah, apa itu?
Udah 3 kali, cukup sakit tapi harus dilakukan. Jaga jarak guys.